Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anak materi kita tentang distribusi peluang binomial. Hari ini, kemarin itu terakhir kita bahas tentang fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Enggak kumulatif deh, fungsi distribusi variabel acak diskrit. Nah, hari ini adalah fungsi distribusi kumulatif. Ya, kalau kemarin nggak ada kumulatifnya, sekarang ada kumulatifnya. Ya, kemarin ini distribusi peluang variabel acak diskrit tanpa kumulatif. Kalau sekarang ada kumulatifnya. Apa bedanya? Secara umum sama ya. Bahkan kalau yang kemarin ya distribusi aja gitu ya. Kalau distribusi aja itu kan simbolnya fx gitu ya, sama dengan px sama dengan x kecil gitu ya. Ini x kecil. Nah, kalau kumulatif, distribusi kumulatif itu simbolnya fx kecil, kemudian peluang x besar kurang dari sama dengan x kecil. Ya, dari sini udah jelas kalau ini sama dengan, kalau ini kurang dari sama dengan. Artinya, pada saat yang kemarin misalkan peluang x besar sama dengan 0 gitu ya, x besar x kecilnya 0 gitu ya, nilai x kecilnya 0, itu kan langsung ya, berarti berapa gitu, misalkan 1 per, kemarin berapa ya, saya lupa, oke, 1/8 ya, 1/8. Kemudian peluang untuk x-nya sama dengan 1, itu 3/8. Nah, kalau distribusi ya, ini kalau distribusi. Tapi kalau distribusi kumulatif, kalau peluangnya untuk x-nya 0, berarti x kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Maka ini sama dengan peluang x besar dulu ya, sama dengan 0, berarti sama dengan 1/8, masih sama ya. Tapi kalau peluang x kurang dari sama dengan 1, nah kita masukkan yang kurang dari 1 itu apa? Untuk x kurang dari sama dengan 1. Berarti kan apa? 1 jelas. Selanjutnya sebelum 1, 0. Gitu kan? 1 sama 0 yang kurang dari sama dengan 1. Atau 0 sama 1 gitu kan. Berarti di sini peluang x sama dengan 0 ditambah peluang x sama dengan 1. 1/8 ditambah 3/8. 4/8 atau 1/2. Ya, jadi seperti itu ya. Bedanya apa? Lihat, kalau kumulatif itu 0 ya 0, 1 ya 1. Tapi kalau kumulatif, ketika 0 dia memang 0, tapi ketika 1, dia menjumlahkan 1 dengan yang sebelumnya, si 0 berarti. Berarti kalau px kurang dari sama dengan 2, yaitu x sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan 1, terus x sama dengan 2 gitu ya. 0, 1, 2. Artinya, distribusi kumulatif ini adalah penjumlahan dengan bilangan yang sebelumnya. Gitu ya. Misalkan di sini kita punya x-nya sama dengan c, suatu angka gitu ya. Misalkan 0 apa 1 apa 3 atau berapa gitu ya. Merupakan salah satu nilai variabel acak x yang memiliki peluang fx. Maka nilai fc dinyatakan sebagai berikut ya. Fc, peluang x kurang dari sama dengan c itu adalah sigma. Sigma artinya gabungan atau penjumlahan dari fungsi fx, di mana x-nya dimulai dari 0 sampai dengan c. Ya, x-nya dimulai dari 0 sampai dengan c. F0 tambah F1 dan seterusnya sampai FC. Begitu ya. Contohnya yang tadi ini x kurang dari sama dengan 2, berarti peluang x sama dengan 0 ditambah peluang x sama dengan 1 ditambah peluang x sama dengan 2 sampai 2 sini ya. Kayak gitu. Itu untuk kumulatif. Cara mengerjakannya sama persis seperti kemarin gitu ya. Kalau misalkan itu berarti kita tentukan dulu variabel acak x-nya apa, kita cari peluang masing-masingnya, baru kita cari distribusi kumulatifnya. Seperti ini nih. Kemarin kan udah dapat ya tabelnya itu, kita buat tabel aja. Fx gitu ya. 0, 1, 2, 3. Kita masih pakai contoh yang kemarin, yaitu menghitung banyaknya mana? Bentar. Nah, ini. Koin ya. Koin yang dilemparkan sebanyak 3 kali. Nah, peluangnya itu kan kemarin, nih peluang ini ya. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Ini 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Nah, kita mau cari fungsi distribusi kumulatifnya. Berarti F0 dulu, dari 0 dulu kan pertamanya F0, berarti peluang X kurang dari sama dengan 0. Peluang X kurang dari sama dengan 0, itu sigmanya dari 0 sampai 0. Ya, dari 0 sampai 0. Kan selalu dimulai dari 0.
Kemudian di batas akhirnya 0, berarti 0 sampai 0 ya cuma 0 berarti kan, berarti F0 aja. F0 itu berapa? 1/8, sini masukkan 1/8. Kemudian untuk F1, X kurang dari sama dengan 1, berarti dari 0 sampai 1, maka F0 tambah F1. F0-nya 1/8, F1-nya 3/8 di sini ya. Berarti hasilnya 4/8 atau 1/2. Begitu pula untuk X kurang dari sama dengan 2, berarti F0 tambah F1 tambah F2, gitu intinya ya, F0, 1, 2, dari 0 sampai 2. Masukkan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8, maka hasilnya 7/8. Begitu pula dengan F3, berarti F0, F1, F2, F3. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 hasilnya 1. Nah, setelah dapat angka-angka ini, 1/8 setengah, 7/8, 1, buatlah tabel distribusinya gitu ya kan. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk fungsi, atau bisa dalam bentuk grafik distribusi gitu ya, atau diagram batang boleh gitu ya. Nah, ini tabelnya untuk X0 berarti F-nya 1/8. Untuk X-nya 1 tadi setengah, untuk X-nya 2 7/8, untuk X-nya 3 1. Ini juga fungsinya, kalau fungsi jangan lupa ditambahkan 0 untuk X yang lainnya. Tapi kalau di sini, kalau kemarin kan langsung ya 1/8 untuk X sama dengan 0, 1, 2. Nah, ini kan kumulatif ya. Jadi dia pakainya interval. Cara nentuinnya gimana? Oke, saya contohkan tadi ya. Tadi kan ada X kurang dari sama dengan 0, kemudian Fx kurang dari sama dengan 1, kemudian Fx kurang dari sama dengan 2, kemudian Fx kurang dari sama dengan 3. Gitu ya. Tadi ini nilainya 1/8, 1/2, 7/8, terus yang ini 1. Nah, dari sini, untuk X kurang dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 0, berarti kan 0-nya masuk ya. Tadi kan X kurang dari sama dengan 0, itu dari 0 sampai 0 gitu kan, 0-nya masuk. Berarti artinya, kita buat aja yang ini, yang pertama ini. Untuk X kurang dari sama dengan 0, dia batasannya maksimal 0 kan. Maksudnya, 0-nya ikut gitu ya, bukan maksimal, 0-nya ikut. Berarti 0, ikut kan dia pakai sama dengan, berarti kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, yang satunya ini kita ngambil dari yang ini. Jadi dari yang setelahnya. Jadi 0 diawali dengan ini, setelahnya adalah 1. Tapi dia nggak pakai sama dengan, karena satunya punya yang bawah. Nah, yang bawah baru 1 kurang dari pakai sama dengan. X setelahnya berapa? 2. Gitu ya. Yang bawah juga sama. 2 kurang dari sama dengan, karena di sini 2 kan pakai sama dengan, kurang dari sama dengan X. Sisanya tadi yang tadi ini 3 kan, tapi nggak pakai sama dengan karena 3 punya yang bawah. Yang ini terakhir adalah 3 kurang dari sama dengan X, atau dibalik. X lebih dari sama dengan 3 ya, yang ini. X lebih dari sama dengan 3. Ya, X lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3. Atau 3 kurang dari sama dengan X. Intinya seperti itu. Nah, untuk yang 0 gimana? Untuk yang 0 ini ya kita tinggal sisanya ini. 0-nya nggak masuk. Berarti artinya X kurang dari 0 gitu ya. Sisanya, pasti sisanya. X kurang dari 0. Jadi ini kurang dari yang ini, yang pertama kali. Yang pertama kali kan ini kita pakai yang pertama kali ya. 0, kalau di sininya 1, misalkan dimulai dari 1 ya berarti X kurang dari 1 di sini. Gitu ya. Tergantung nanti fungsinya seperti apa. Sini tinggal ikutin aja. Ini kan ya. Cara gambar ini. X-nya kan 0, 1, 2, 3. Kemudian ini 1/8, 1/2, 7/8, 1 ya. Nah, yang 0 tadi kan untuk X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0 dia nilainya 0. Atau kalian tandain dulu. 0 sampai 1 dia 1/8. 1/8 itu dari 0 sampai 1. Nah, ini kan makanya 0-nya masuk, 1-nya bolong. Karena dia nggak masuk. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ini, yang setengah itu dari 1 sampai 2. Setengah itu dari 1 tapi satunya hitam, 2-nya bolong. Nah, tarik set gitu. Untuk yang setengah, ya ini setengah tadi ya, 1 sampai 2 ya. Yang 7/8 dari 2 sampai 3. 7/8 itu dari 2, 2-nya berarti penuh, ininya bolong, 3-nya. Kemudian yang 1 itu untuk lebih dari 3, berarti ke sini. Set ke sana terus. Yang ini juga sama, kurang dari 0 itu kan untuk X kurang dari 0 ya. 0-nya kan di sini misalkan X-nya, berarti ke sana terus. Seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Oke, lanjut.
kita masuk ke variabel acak binomial. Variabel acak binomial itu merupakan variabel acak, sebentar ya, saya ganti laser, yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Ya, tadi binomial itu kemarin ingat-ingat lagi, B itu 2, nomial itu kejadian. Artinya percobaan yang memiliki dua kejadian gitu, dua kemungkinan yang terjadi gitu ya. Misalkan kayak berhasil atau gagal, seperti itu ya. Sukses atau gagal, seperti itu. Atau yang lainnya bisa dicari di internet. Kemudian percobaan binomial merupakan percobaan yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n-nya bilangan bulat positif. Kemudian percobaan bersifat saling bebas atau independen. Kemudian setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian diharapkan atau disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Seperti yang tadi ya, sukses atau gagal. Dan peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan saling bebas itu artinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain ya. Kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Itu adalah itulah maksud dari percobaannya bersifat saling bebas. Nggak ada irisannya gitu ya. Peluang percobaannya tuh nggak ada irisannya. Contohnya misalkan kita ngelempar dadu nih. Nah, kemudian kejadian munculnya bilangan 1 pada dadu pertama misalkan peluangnya 1/6 ya kan. Kemudian kejadian munculnya bilang 6 pada dadu kedua peluangnya juga 1/6. Nah, dari percobaan itu merupakan dua kejadian yang saling bebas. Peluang terjadinya dua kejadian tersebut sekaligus ya berarti kan perkaliannya 1/6 kali 1/6 atau 1/36. Seperti itu ya. Jadi tidak dipengaruhi. Jadi tetap 1/6. Dia bersifat independen ketika peluang A irisan B-nya itu sama dengan 0. Jadi nggak ada irisannya. Nah, kemudian nah ini sama dengan peluang A hasil perkaliannya. Iya, gitu hasil perkaliannya kayak tadi dadu itu ya. Kalau dilemparkan mau cari angka 1 sekaligus peluang kejadian apa sih namanya tadi? Munculnya ya, peluang kejadian munculnya angka 1 dan angka 6 itu jadi 36 gitu ya. Sekaligus maksudnya sekaligus angka 1 juga angka 6 juga. Itu peluangnya adalah 1/36 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Peluang binomial. Peluang binomial adalah peluang yang variabel acaknya variabel acak binomial gitu ya. Peluang yang variabel acaknya variabel acak binomial. Kemudian peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari n percobaan binomial dinyatakan sebagai berikut fungsinya ya. Biasanya simbolnya ini B, X, N, P. X-nya variabel acak, N-nya adalah jumlah atau banyaknya percobaan, P itu peluang suksesnya, ya. P-nya adalah peluang suksesnya. Maka rumusnya adalah ini, kombinasi X oleh N gitu ya. Kombinasi XN, kemudian dikalikan dengan P atau peluang sukses di pangkat X, dikalikan dengan Q itu adalah peluang gagalnya ya. Berarti 1 dikurangi P ya, pangkat N min X. Ya, ingat lagi C itu kombinasi dari N sama X, N-nya adalah banyak percobaan, P adalah peluang sukses atau peluang yang ingin diharapkan ya, kejadian yang ingin diharapkan, Q adalah kejadian yang tidak diharapkan, berarti 1 dikurangi P rumusnya ya. Ini ada di sini catatannya. Ya, Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan atau nilainya 1 dikurangi P. Kemudian X-nya adalah banyaknya kejadian. X menyatakan banyaknya kejadian yang diharapkan dimulai dari 0 sampai N. Ya. Oke. Nah, iya di sini. Hasil perhitungan binomial itu dapat dilihat dalam tabel distribusi binomial. Kemudian di sini ada lagi distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif seperti yang tadi ya, variabel acak, ada distribusi variabel acak, ada distribusi kumulatif gitu ya. Distribusi kumulatif ada distribusi aja. Di sini juga sama, ada peluang binomial, ada distribusi binomial kumulatif juga. Oke, di sini distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X, kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif ya, yang paling banyak diharapkan. Yang paling banyak diharapkan. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan sebagai berikut. Sigma 0 sampai T dari rumus binomial itu. Jadi penjumlahan binomialnya yang dimulai dari 0. Pokoknya kalau kumulatif itu artinya penjumlahan dengan yang sebelumnya. Ini kan sampai T. Berarti dari 0 sampai T. Kalau di sini 3 berarti dari 0 sampai 3.
Dari mana? Dari sini nih, dari peluang binomial ini. Rumusnya ini ya. Oke. Kemudian, untuk peluang kumulatif variabel acak X dapat dilihat juga dalam tabel distribusi binomial kumulatif. Oke, seperti itu. Nanti untuk cara baca tabelnya menyusul ya, ini sekedar informasi dulu. Nanti insya Allah tugasnya yang ini dulu aja, yang distribusi kumulatif. Ya, distribusi kumulatif. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.